Pertama, kita Muslim meyakini bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Tapi kami juga meyakini sebagian itu sudah diubah. Jadi kami masih boleh mengutip kitab-kitab tersebut selama tidak bertentangan dengan akidah atau keyakinan kami. Jadi salah kalau Anda bilang, kan menurut kalian kitab-kitab terdahulu itu udah dipalsukan, kenapa kalian masih pakai? Bukan gitu, bukan palsu menurut kita mas, tapi... Bismil abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapin ya salah seorang muslim yang keberatan teman-teman sekalian karena orang Kristen berapologet, orang Kristen mengcounter tentang tuduhan-tuduhan mereka, dan apalagi ya dengan mereka menghina-hina Alkitab dan mengatakan sudah dipalsukan dan sudah dirubah-rubah. Dan ketika orang Kristen itu berkata bahwa ya kalau begitu tidak boleh kalian mengutip Alkitab atau kitab Injil untuk membenarkan Al-Quran kalian. Nah, contoh kasus ini yang dikomentarinya adalah Elia Myron, di mana dia teman-teman sekalian memberikan surat terbuka kepada Kementerian Agama untuk jangan mengutip ayat Alkitab untuk tafsiran Al-Quran. Dan ini normal-normal teman-teman sekalian. Sebenarnya kita ini sedang bertahan dalam keyakinan kita, iya kan? Kita tidak sedang mengganggu Al-Quran, tapi kita sedang membela keimanan kita bahwa kalau sudah palsu, kalau sudah karangan manusia, kalau sudah dirubah-rubah, maka harusnya kalian tidak boleh mengutip-ngutip satu kalimat pun di dalam kitab Kristen untuk membenarkan kenabian Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ajaran Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu mas sekalian, kita akan merespon hal ini. Sebelumnya, seperti biasa kita simak terlebih dahulu videonya yang ada berikut ini. Islam salah, menurut orang Islam, Kristen salah, itu normal dan masih dalam ranah perdebatan. Yang nggak normal itu kalau kita udah masuk ke ranah kebijakan, meminta atau membuat surat terbuka kepada Kementerian Agama untuk merevisi penafsiran Al-Quran yang menggunakan Injil. Pertama, kita Muslim meyakini bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan lain sebagainya. Tapi kami juga meyakini sebagian itu sudah diubah. Jadi kami masih boleh mengutip kitab-kitab tersebut selama tidak bertentangan dengan akidah atau keyakinan kami. Ya, teman-teman sekalian, kita ketawa dulu. Pokoknya mereka boleh teman-teman sekalian mengutip Injil ya, dan ya Alkitab istilahnya yang dimiliki oleh orang Kristen, asalkan itu tidak bertentangan dengan akidah mereka, karena ya artinya mendukung dan membenarkan kitab suci mereka. Nah, itu boleh dikutip. Tetapi yang tidak cocok ya, misalnya ada diceritakan tentang nabi palsu, diceritakan tentang guru palsu, diceritakan tentang pengajar palsu. Nah, itu kalau misalnya bahasa-bahasa seperti itu kan mereka tidak terima begitu ya. Tapi dikutip satu-satu ayat, dan ini saya punya burung merpati lagi teman sekalian, namanya buala ini mengganggu, padahal saya sudah kasih di luar ya. Waduh, nah ini pula di kepala saya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman sekalian, ini sangat sangat lucu ya. Sangat lucunya apa? Ini adalah standar ganda, dan kemudian teman-teman sekalian, ini adalah tuduhan keji yang dilontarkan secara tidak langsung. Sebenarnya dia sudah menyerang kekristenan, bahkan menistakan kekristenan. Seakan-akan orang Kristen itu sudah merubah-rubah kitab ya, dan sudah dipalsukan atau lain sebagainya. Tapi kalau kita ditanya sekarang, yang mana yang dipalsukan? Bagian mana yang dipalsukan? Bukankah yang memalsukan sebenarnya itu barang yang datang kemudian? Pasti dibuat yang asli dulu, kemudian ada barang yang tidak palsu, yang tidak asli. Inilah yang sebenarnya itu merubah-rubah. Karena sebelum Al-Quran ada, orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah anak Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah Bapa sebelumnya. Dia adalah firman, lalu nujul menjadi manusia. Untuk apa? Karya keselamatan, penebusan yang diberikannya, yang dikerjakannya untuk umat manusia yang dikasihinya. Karena Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi ini sudah sangat jelas. Tidak ada yang dirubah-rubah, tidak ada yang dipelesetkan.
Tetapi sebenarnya yang merupa adalah kitab yang datang setelahnya. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, apapun alasannya, kalau kalian berkata bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah, itu kalian tidak bisa mengutip Alkitab. Lagi pula, ketika ditanya, manuskrip Taurat, Zabur, dan Injil yang disinggung oleh Al-Quran, itu di mana? Kalian tidak bisa tunjukkan. Kedua, bagian mana yang disempurnakan oleh Al-Quran? Bagian mana teman-teman sekalian yang disempurnakan oleh Al-Quran? Ya, justru Al-Quran tidak akan bisa dikatakan sempurna tanpa menjelek-jelekan Alkitab. Dan ini yang dilakukan oleh polemikus-polemikus selama ini. Seperti Don Ditan, Ahmad Kainama, Aristo, Bangun Samudra, Irene Handono, dan mu'alaf-mu'alaf yang lain lagi yang tidak sebutkan satu persatu nama mereka. Ini yang mereka lakukan. Bahkan para ustadz yang menghina Alkitab, menjelek-jelekan Alkitab di dalam masjid. Ini yang kemudian orang Kristen hadir, mengcounter, membela imannya. Kami tidak perlu bela Tuhan Yesus, kami tidak perlu bela Bapa di surga, karena dialah pembela kami. Tetapi secara iman kami harus menjelaskan itu. Kami harus bisa memberi pertanggungjawaban terhadap keimanan, kepercayaan kami kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Apakah kami salah? Nah, wajar dong kalau Elia menghancurkan itu, karena selama ini Injil diputarbalikan, Injil disalah-salahkan, tapi dikutip untuk membenarkan kenabian Muhammad, dikutip untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan lain sebagainya. Ini standar janda, ganda, ya kan? Oke, sekarang teman-teman sekalian kita akan lanjutkan dulu untuk menonton videonya berikut ini. Jadi salah kalau Anda bilang, kan menurut kalian kitab-kitab terdahulu itu udah dipalsukan, kenapa kalian masih pakai? Bukan gitu, bukan palsu menurut kita Mas, tapi awalnya benar terus ada yang diubah gitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ini aneh. Dialah yang mengutip kitabnya Yahudi dan kitabnya orang Kristen, lalu sekarang dia katakan bahwa sudah dirubah-rubah. Artinya begini teman-teman sekalian, dia sendiri yang mengganggu yang ini, karena orang Yahudi kitab Taurat dan kitab yang diambil oleh orang Kristen itu kan tidak dirubah sama sekali, tidak dirubah sama sekali. Taurat itu masih tetap utuh, Tetapi perbedaannya adalah tentang Yesus Kristus saja. Orang Yahudi menolak Yesus sebagai Tuhan, dan orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini yang menjadi perbedaannya teman-teman sekalian. Nah, ini sangat lucu teman-teman sekalian. Dia katakan bahwasanya bukan begitu. Tapi yang sebelumnya adalah benar, lalu sebagian besar dirubah-rubah. Sekarang bagian mana yang dirubah-rubah, Mbak? Bukankah agama setelahnya yang merubah-rubah? Karena sebelumnya Yesus Kristus adalah Tuhan, kok udah jelas kok. Sejarah mencatat itu. Sekarang dikatakan, oh Yesus tidak disalib, tetapi diserupakan. Yesus itu bukan anak Allah. Iya kan? Dan masih banyak lagi yang diselewengkan daripada Injil itu sendiri. Jadi sebenarnya yang berubah-ubah siapa? Ini lucu teman-teman sekalian. Oke. Sekarang mari kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian videonya. Poin kedua, Anda bilang, tapi itu kan Injil kami, harusnya jangan digunakan dalam penafsiran kalian dong. Mas, kalau gitu apa bedanya dengan umat Kristen yang menggunakan Perjanjian Lama yang notabene sebenarnya adalah kitab yang diturunkan kepada Yahudi atau Bani Israel untuk membenarkan Injil kalian? Orang Yahudi kan tidak mengakui Yesus. Terus kalian menggunakan kitab mereka untuk membenarkan Yesus. Harusnya mereka juga bisa protes dong. Bisa dibawa juga ke ranah hukum atau ke ranah kebijakan. Tapi Anda bilang, enggak semua Yahudi itu menolak Yesus. Ada juga kok sebagian yang mengakui Yesus. Ya sebagian kecil kan, sebagian besar tetap tidak mengakui kan. Jadi jangan dialihkan dari topik utamanya. Tapi keyakinan Kristen tuh banyak banget kesamaannya dengan keyakinan Yahudi. Beda sama Islam yang beda sendiri. Dari segi A, B, C, D. Nanti Anda jelasin panjang lebar perbedaan antara Kristen dan Yahudi yang menurut Anda itu jauh lebih sama, jauh lebih similar dibandingkan dengan Islam yang menurut Anda beda sendiri. Mau sesama apapun agama Kristen dan agama Yahudi, agama Kristen tuh tidak diakui oleh mayoritas orang Yahudi. Dan segala penolakan ini, Yahudi yang menolak Kristen, Kristen yang menolak Islam, itu normal-normal aja kalau masih dalam ranah perdebatan, gak ada masalah. Mau debat panjang lebar argumen A sampai Z silahkan. Tapi ngapain sampai buat surat terbuka ke Kementerian Agama, karena ini masuknya ranah kebijakan. Yang terakhir ini teman-teman sekalian, ini dia katakan bahwasanya kalau seandainya kami mengutip kalian keberatan ketika kami mengutip Taurat, Injil dan Zabur dan Injil, maka apa bedanya dengan kalian yang mengutip-ngutip
kitabnya orang Yahudi. Karena kitab orang Yahudi itu dia turunkan. Ini kata turunkan ini sebenarnya itu keliru. Karena tidak ada pernah kitab diturunkan ke debu jatuh dari langit itu diberikan kepada orang Yahudi. Tidak ada itu. Ya. Nah, apakah sebenarnya pengajaran ya hukum-hukum Taurat ini dan sebagainya diberikan kepada orang Yahudi? Itu betul. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah hukum-hukum Taurat itu sudah dirubah-rubah oleh orang Kristen? Tentu saja tidak. 10 hukum yang diberikan kepada Musa itu masih utuh. Dan itu tidak pernah diselewengkan. Hukum-hukumnya tidak pernah diselewengkan. Karena memang itu hukum yang diberikan kepada orang Yahudi. Kita belajar tentang keselamatan, kita belajar tentang pengenalan akan Allah, itu harus melalui orang Yahudi. Karena keselamatan datang dari orang Yahudi. Kenabian pun itu harus dari orang Yahudi. Makanya sekarang orang Kristen pun kan menolak kenabian Nabi Anda, yaitu Muhammad. Kenapa? Karena dia bukan dari orang Yahudi. Orang Yahudi yang dimaksudkan adalah keturunan daripada Yakub. 12 suku ya. 12 suku dari orang Israel. Itulah orang-orang Yahudi. Nah sekarang Muhammad keturunan dari mana? Ya. Nah ini sehingga kami itu menolak. Lalu kalau Anda berkata bahwa orang Yahudi bisa juga memperkarakan itu dari dalam ranah kebijakan, bahkan juga untuk bisa dilaporkan lain sebagainya. Orang Yahudi nggak menuntut. Kenapa? Karena kami tidak merubah-rubah. Nah katanya tidak percaya Yesus. Orang Yahudi tidak percaya Yesus. Siapa bilang? Murid-murid Yesus itu orang mana? Orang Yahudi. 12 suku. 12 murid. Itu adalah orang-orang Yahudi asli. Kemudian ada 70 murid yang pernah diutus oleh Tuhan Yesus. Dan masih banyak lagi orang-orang Yahudi yang tidak tertera namanya. Tapi mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi jangan Anda berkata orang Yahudi tidak ada yang percaya Yesus. Sampai hari ini juga pun banyak orang Yahudi. Sekalipun ya minoritas ya di tanah Palestina ataupun tanah Israel saat ini. Tetapi orang Kristen ada, orang-orang Yahudi asli percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah jadi itu sangat argumen yang ini ya, artinya gini, kalau misalnya kamu masuk dalam ranah hukum, Mbak, Anda misalnya gini, kamu mencuri, lalu kamu dibawa ke pengadilan. Kenapa kamu mencuri? Oh iya, karena mama si Anu itu sudah mencuri, maka ayah aku mencuri juga. Sekarang pertanyaannya, apakah dalil Anda, pembelaan Anda itu diterima oleh hakim? Ya, diterima oleh Buala, tenang dulu Buala. Ini bagus sekali burung saya ini teman-teman sekalian, jinak ya. Tenang dulu Buala ya. Jadi teman-teman sekalian, apakah argumentasi pembelaan diri Anda itu diterima oleh pengadilan? Tentu saja tidak. Karena Anda tidak punya alasan, Anda tidak punya cara untuk membenarkan diri hanya karena melihat orang merampok, melihat orang membunuh, maka Anda juga menjadi seorang pembunuh. Nah, kalaupun orang Kristen misalnya mengambil dari orang Yahudi, karena memang Yesus Kristus adalah orang Yahudi, teman-teman sekalian. Ya. Dan nabi-nabi yang kita imani oleh orang Kristen adalah orang Yahudi. Ya udah jelas dong. Maka yang keliru, yang salah adalah ketika kita merubah-rubah. Nah ini yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kalau sudah masuk karena kita merubah, kita menyelewengkan. Contoh tadi, misalnya Yesus Kristus itu lahir di kandang domba di Bethlehem. Tapi dikatakan oleh Al-Quran, oh bukan, Yesus itu lahir di bawah pohon kurma. Ya kan? Kemudian mama Yesus itu atau ibu Yesus itu adalah Maryam, saudara Harun. Sementara Yesus Kristus dan Maria ibunya bukan saudara Harun dan Musa. Karena jarak antara Yesus atau Maria dengan Musa, Harun, Maryam itu 1500 tahun. Dan ini kemudian yang berselisih. Dan kami keberatan karena itu. Itu sebabnya kami tidak setuju jika dikatakan bahwa Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran sama dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Jadi udah jelas-jelas berbeda. Jadi Anda renungkan sendiri, Mbak, siapa yang merubah-rubah, siapa yang nyolong, ya. Karena kami selalu dituduh, kami nyolong separuh dari kitab Yahudi. Lalu kalian nyolong di mana? Nyolong Taurat dan Injil gitu, Jabur. Tapi ketika ditanya, yang mana? Oh tidak ada. Oh itu sudah tidak ada, sudah dirubah-rubah, sudah dipalsukan dan lain sebagainya. Nah ini, ketika kalian berkata palsu, ketika kalian berkata sudah dirubah-rubah, kalian tidak punya bukti. Ya. Jadi artinya tuduhan kalian itu, ya mentah. Dan itu tidak diterima di pengadilan. Oke, jadi sekarang teman-teman sekalian, biarlah mereka nyinyir terus, tapi apa yang dilakukan oleh Elia itu suatu hal yang luar biasa. Ya, Elia the best ya untuk menyampaikan hal ini. Biarlah kemenak nanti yang menimbang kembali. Kalau memang Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran bukanlah Injil yang dipegang oleh orang Kristen saat ini, maka mulai detik ini saya secara pribadi juga pun menyerukan hal itu. Stop, kutip
ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan kitab suci Anda, nabi Anda, dan Tuhan Anda. Baik, teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.